Materi kita kali ini akan membahas tentang marine ecosystem atau ekosistem di laut. Secara garis besar, ekosistem di laut bisa dibagi menjadi dua zonasi utama, yaitu yang pertama adalah zona bentik atau dasar laut, dan yang kedua adalah zona pelagis atau zona water column atau kolom perairan. Zona bentik atau dasar laut ini bisa dibagi berdasarkan kedalaman menjadi beberapa zona. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral itu mengcover kurang dari 1% dasar laut, terletak di antara daerah intertidal atau di antara zona pasang surut. Kemudian zona sublitoral dengan luasan sekitar 8% itu berada di antara batas surut terendah sampai dengan ujung paparan benua atau dasar perairan pada kedalaman 0 sampai 200 meter. Yang ketiga adalah zona batial dengan luasan area sekitar 16% dari keseluruhan dasar laut. Itu adalah dasar laut yang terletak pada kedalaman 200 sampai 2000 meter. Kemudian ada zona abisal yang memiliki luasan paling besar sekitar 75% dasar laut, itu berada pada kedalaman 2000 sampai 6000 meter. Dan yang terakhir itu adalah zona hadal dengan luasan sekitar 1%, itu adalah dasar laut dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Kemudian untuk zona pelagis juga bisa dibedakan menjadi beberapa zona berdasarkan kedalamannya. Secara garis besar zona pelagis bisa dibedakan menjadi zona neritik dan zona oseanik. Di mana zona neritik itu adalah daerah perairan dangkal. Daerah perairan dangkal yang berada di sekitar paparan benua atau continental shelf. Setelah zona neritik, lalu dilanjutkan dengan zona oseanik. Zona oseanik ini adalah perairan yang berada di luar dari batas paparan benua. Zona oseanik itu bisa dibagi menjadi beberapa zona kembali, seperti halnya zona bentik. Yang pertama adalah zona epipelagik dengan luasan area sekitar 3%. Itu adalah zona yang berada di permukaan dari 0 sampai 200 meter. Dan zona ini adalah zona yang masih mendapat sinar matahari. Atau kadang-kadang zona epipelagik itu berasosiasi dengan zona neritik. Kemudian setelah itu ada zona mesopelagik dengan luasan area 28%. Adalah zona yang berada pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Kemudian ada zona batipelagik dengan luasan area 15% pada kedalaman 1000 sampai 2000 meter. Kemudian yang paling luas adalah zona abisal pelagik 54%, itu berada pada kedalaman 2000 sampai 6000 meter. Dan yang terakhir adalah zona hadal pelagik kurang dari 1%, itu zona kolom perairan yang lebih pada kedalaman lebih dari 6000 meter. Biasanya adalah daerah-daerah palung laut. Nah, ini penggambaran tentang zonasi di laut. Jadi jika dibagi menjadi pelagik dan bentik, kita akan bisa menggambarkan yang bentik itu selalu yang berhubungan dengan dasar perairan. Sedangkan yang pelagik itu yang berhubungan dengan kolom perairan. Kita tahu batas yang didefinisikan sebagai batas paparan benua itu adalah batas dasar dari benua yang masih berhubungan dengan laut. Dan biasanya setelah paparan benua itu akan dianggap sebagai daerah oseanik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa daerah pelagik itu dibagi menjadi oseanik dan neritik. Neritik adalah daerah kolom perairan yang masih terkena pengaruh dari paparan benua. Setelah paparan benua terlewati, masuk kepada zona oseanik. Dan pelagik itu berhubungan dengan kolom perairan sehingga dikategorikan sebagai epipelagik dari permukaan sampai 200 meter, mesopelagik, batipelagik, abisal pelagik, dan hadal pelagik.
Nah, kemudian untuk zona bentiknya sebenarnya hampir sama, hanya saja benar-benar dikategorikan bentik jika dia berhubungan dengan dasar perairan. Jadi ada litoral, sublitoral, batial, abisal, dan hadal pelagik. Ini untuk memudahkan penggambaran tentang pelagic environment. Jadi dibedakan, dikategorikan sebagai biozone karena daerah pelagic ini banyak berhubungan dengan makhluk hidup. Kemudian ada zona neritik, kolom perairan yang masih berada di atas paparan benua. Biasanya berada pada kurang dari 200 meter kedalamannya. Kemudian oseanik itu adalah daerah kolom perairan yang tidak ada hubungannya dengan paparan benua dan biasanya di atas 200 meter. Dan ini adalah penggambaran untuk daerah bentik. Jadi bentik yang berasosiasi dengan dasar perairan. Kalau kita memperhatikan dasar bumi itu bisa dibagi menjadi continental shelf, continental slope, dan trench. Jadi continental shelf adalah dasar yang masih berhubungan dengan benua. Kemudian continental slope adalah dasar yang sudah berasosiasi dengan laut. Kemudian ada continental trench, dan di sini pembagian berdasarkan dasar lautnya terdiri dari litoral, sublitoral, batial, dan abisal, tapi yang berhubungan dengan dasar perairan. Zonasi laut itu berdasarkan makhluk hidup, itu kita bisa melihat seperti penggambaran ini. Jadi kalau kita berbicara tentang di mana plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton hidup, itu biasanya dia berhubungan dengan daerah oseanik dan juga cenderung berada di daerah eufotik, daerah yang masih terkena sinar matahari. Nah, nanti semakin ke dalam akan muncul komunitas-komunitas organisme berdasarkan zonasi dari laut. Ini adalah pembagian zonasi laut berdasarkan kehidupan organismenya. Jadi kita bisa lihat basic requirement-nya adalah apakah tersedia sinar matahari, kemudian berapa jauh jaraknya dari pantai, dan berapa kedalamannya. Jika kita bagi zonasi laut berdasarkan sinar matahari, maka ada zona fotik dan zona afotik, yang diantaranya ada zona eufotik. Zona fotik biasanya adalah permukaan perairan yang kaya akan sinar matahari, masih mendapat pengaruh sinar matahari. Kemudian zona eufotik adalah zona yang memiliki cukup sinar matahari untuk proses fotosintesis, cukup, tidak banyak, namun juga tidak kurang. Tidak sebanyak di daerah zona fotik. Kemudian zona afotik itu adalah zona yang tidak ada sinar matahari. Dan biasanya organisme yang hidup di daerah zona afotik memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya atau bioluminescence. Berdasarkan jaraknya dari pantai, zona di laut bisa dibedakan menjadi zona intertidal, zona neritik, dan zona oseanik. Zona intertidal itu adalah biasanya hanya sempit, tidak luas zona ini, dan dia berada di antara daerah pasang tertinggi dan surut terendah. Itu yang disebut dengan intertidal. Jadi ada kalanya dia tergenang air, namun ada kalanya dia tidak tergenang air. Kemudian ada zona neritik. Zona neritik ini berada di atas continental shelf dan dicirikan dengan biomasa yang tinggi dan keanekaragaman spesies yang tinggi. Kemudian zona oseanik itu adalah open ocean atau zona laut terbuka setelah dari shelf break atau setelah paparan benua. Nah, ini karakteristiknya adalah konsentrasi nutriennya cukup rendah.
Kemudian berdasarkan kedalaman, zonasi laut dibedakan menjadi pelagik, bentik, dan ada abisal. Pelagik adalah semua zona yang berada di atas perairan atau yang berhubungan dengan kolom perairan. Biasanya pada zona ini organismenya bisa berenang maupun bisa mengambang atau melayang. Nah, kemudian zona bentik itu berhubungan dengan dasar perairan, di mana organisme yang hidup di sini cenderung bisa hidup di dalam sedimen atau merangkak di permukaan sedimen. Dan terakhir adalah abisal, itu dasar laut yang sangat gelap, dingin, tekanan tinggi, dan sedikit kehidupan organisme. Karakteristik dari habitat yang ada di laut. Biasanya karakteristiknya adalah keanekaragaman atau jumlah dari organisme atau kehidupan di bawah zona fotik itu lebih rendah karena yang kaya akan keanekaragaman biasanya berasosiasi dengan sinar matahari. Kemudian di laut dalam itu sumber makanan biasanya ada dari permukaan. Nah, namun makanan itu bisa turun ke bawah, ke dasar laut. Tapi biasanya sebelum mencapai dasar laut, makanan itu sudah banyak habis di permukaan atau di kolom perairan dimakan oleh organisme-organisme. Kemudian organisme laut dalam itu sangat tergantung kepada makanan dan oksigen dari permukaan. Dan di laut terdapat sirkulasi yang disebut dengan sirkulasi termohalin yang bisa membantu membawa makanan maupun oksigen dari permukaan sampai ke dasar laut. Nah, agar massa air permukaan yang kaya akan oksigen ini bisa sampai ke bawah, itu biasanya karakteristik dari air permukaan itu harus bisa berubah menjadi air yang dingin atau dengan kadar garam yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan densitasnya menjadi naik atau lebih besar dan mengakibatkan dia bisa bergerak sebagai arus bawah, membawa massa air yang kaya akan oksigen. Nah, thermohaline circulation ini dikenal sebagai Great Ocean Conveyor Belt. Jadi adalah siklus atau massa air yang mengcover seluruh permukaan, yang mengcover seluruh samudra di bumi ini. Jadi massa air ini bisa bergerak sebagai arus panas atau arus permukaan yang berwarna merah ini. Kemudian misalnya contoh dari Samudra Pasifik, kemudian dia akan bergerak sebagai arus permukaan melalui perairan Indonesia, Indian Ocean, kemudian masuk ke Samudra Atlantik, sampai di titik di sekitar Norwegia atau Kutub Utara, massa air ini berubah menjadi dingin dan dengan salinitas yang cukup tinggi mengakibatkan densitasnya menjadi lebih besar dan dia mengalami penurunan berubah menjadi massa air bawah atau arus dalam dan akan kembali bergerak menuju ke Samudra Hindia, Southern Ocean, sampai kembali ke Samudra Pasifik mengalami perubahan suhu, salinitas, dan densitas dan kembali menjadi massa air hangat. Nah, siklus ini membantu membawa massa air yang kaya akan nutrien maupun oksigen berpindah sehingga mengakibatkan secara keseluruhan selalu terjadi pertukaran massa air di bumi ini. Proses makan yang terjadi di laut dalam. Seperti yang kita tahu bahwa sumber makanan biasanya datang dari atau ada di permukaan akibat dari proses fotosintesis. Lalu bagaimana organisme di laut dalam bisa mendapat makanan? Biasanya memang di laut dalam itu sumber makanannya kritis atau sedikit. Namun ada kemungkinan makanan dari permukaan itu bisa sampai ke laut dalam.
Biasanya jika dia sampai ke laut dalam, dia akan tetap ada di situ sampai ditemukan oleh organisme. Nah, jika sudah ditemukan oleh organisme, maka akan memungkinkan untuk memunculkan ekosistem di laut dalam. Selain itu juga ada sumber makanan dalam bentuk hujan bahan organik atau biasa disebut dengan marine snow. Kenapa dikatakan sebagai snow? Karena dia menyerupai salju yang turun dari permukaan sampai ke laut dalam. Dan bahan organik ini sangat berpotensi menjadi sumber makanan bagi organisme di laut dalam. Di laut dalam juga ada predator atau pemangsa. Namun demikian, jumlah predator di laut dalam tidak sebanyak predator di permukaan. Jadi cukup jarang predator di laut dalam, tapi tetap ada. Biasanya yang berperan sebagai predator di laut dalam, terutama di habitat bentik, itu adalah sea stars, brittle stars atau crab. Sea stars adalah bintang laut, brittle star adalah sejenis bintang laut tapi dengan lengan-lengan yang cenderung lebih fleksibel dan tidak kaku. Kemudian kepiting. Selain itu juga ada ikan, cumi-cumi, kemudian ada sea spiders. Nah, biasanya kalau misalnya contoh ada sama-sama bintang laut, kemudian yang satu hidup di laut dalam, yang satu hidup di permukaan, biasanya bintang laut yang hidup di laut dalam itu cenderung ukurannya lebih besar dibandingkan dengan yang di permukaan. Atau dikenal dengan istilah deep sea gigantism atau raksasa. Jadi, karena pengaruh metabolisme dan kondisi lingkungan mengakibatkan organisme di laut dalam cenderung lebih besar dibandingkan dengan organisme di permukaan. Nah, bagaimana kehidupan bentos di laut dalam? Tidak hanya bentos, tapi hampir semua organisme di laut dalam. Biasanya kehidupannya itu cukup berbeda dengan kehidupan organisme di permukaan. Perbedaannya adalah organisme yang hidup di laut dalam itu cenderung tumbuh lebih lambat. Kenapa? Karena kemungkinan kurangnya sumber daya makanan. Namun demikian, mereka cenderung hidup lebih lama akibat dari faktor lingkungan, suhu yang rendah, tekanan yang tinggi, kemungkinan akan mempengaruhi proses metabolismenya. Selain itu, organisme laut dalam cenderung hidup lebih lama itu karena berkaitan dengan proses reproduksi. Artinya bahwa dengan hidup lebih lama memiliki kesempatan bagi mereka untuk bereproduksi dan mempertahankan jumlah spesies. Kalau kita berbicara tentang siklus hidup, kemudian organisme di laut dalam yang cenderung misalnya menghasilkan telur, itu biasanya ukuran telurnya lebih besar dibandingkan dengan organisme permukaan. Hal ini karena dengan ukuran telur yang lebih besar itu bisa memberikan suplai makanan yang lebih banyak sehingga membuat larvanya bisa bertahan hidup di awal menetas tanpa makan atau dengan sedikitnya suplai makanan yang ada di laut dalam. Kemudian organisme laut dalam juga cenderung memproduksi telur dalam jumlah yang sedikit atau tidak sebanyak organisme di permukaan. Biasanya ikan-ikan yang hidup di permukaan cenderung memproduksi telur dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan mencapai ribuan atau jutaan. Namun demikian, survival rate atau tingkat keselamatan telur itu lebih kecil. Kalau organisme di laut dalam memproduksi telur dalam jumlah yang sedikit, tapi biasanya survival rate telur tersebut lebih besar. Gambar ini menjelaskan tentang zonasi laut, kemudian yang dihubungkan dengan bagaimana bentuk ikannya, ukuran ikan, kemudian karakteristik mata ikan, warna, dan juga bioluminescence. Jadi bisa dibedakan menjadi epipelagis, mesopelagis. Mesopelagis dibagi menjadi dua, vertikal migrator atau organisme yang memiliki kemampuan bermigrasi vertikal dan yang non-migrasi, artinya dia hanya hidup di daerah mesopelagis pada kedalaman tertentu. Kemudian ada zonasi deep pelagis atau daerah pelagis atau kolom perairan tapi yang kedalamannya cukup dalam.
kemudian dasar laut, deep sea bottom. Nah, kalau kita lihat terdapat perbedaan bentuk dari ikan-ikan yang hidup pada masing-masing zonasi. Kemudian jika kita berbicara ukuran, di daerah epipelagis itu biasanya ukurannya cukup bervariasi gitu ya, dari yang sangat kecil menjadi sampai yang sangat besar. Kalau di daerah mesopelagis, baik yang vertikal maupun non-migrasi, itu biasanya ikannya cenderung berukuran kecil. Terus di dipelagik juga kecil, namun dia sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang di mesopelagik. Nah, kalau yang di laut dalam itu cukup besar ukuran ikannya. Kemudian bentuknya pelagis streamline. Kemudian mesopelagis itu cenderung kompres atau agak padat gitu ya. Terus kalau yang di pelagis itu tidak streamline, artinya bentuknya tidak beraturan gitu. Jadi seperti ini mungkin agak bulat di bagian depan, tapi di bagian belakangnya runcing. Terus yang di laut dalam cenderung dia agak elongated atau agak pipih gitu ya. Kemudian kalau berbicara ototnya, ada ikan yang hidup di epipelagis itu biasanya kuat gitu ya. Ototnya yang kuat untuk apa? Untuk memudahkan dia berenang, jadi fast swimmer atau perenang cepat. Kemudian kalau yang mesopelagis, yang ini itu biasanya ototnya cukup kuat gitu. Tapi yang kalau mesopelagis yang dia tidak bermigrasi itu cenderung ototnya lemah gitu atau lentur gitu ya. Nah, yang di pelagik juga sama, lemah ototnya. Kalau yang di bottom itu kuat. Karakteristik matanya di daerah epipelagis itu besar matanya karena tujuannya adalah juga untuk mencari mangsa. Kemudian kalau yang di mesopelagis itu juga besar dan cukup sensitif. Nah, kalau yang di dipelagis itu matanya mulai mengecil, bahkan kadang-kadang tidak ada mata. Kenapa? Karena memang perairannya sangat-sangat gelap gitu ya, sehingga fungsi mata pun juga tidak banyak berperan. Laut dalam juga seperti itu. Kalau warna itu yang epipelagis biasanya adalah ada mekanisme counter shading, jadi warnanya itu bisa gelap di bagian punggungnya, kemudian agak putih atau terang di bagian dari perutnya. Ini juga bagian dari mekanisme adaptasi ikan. Kalau yang mesopelagis, dipelagis sampai ke deep sea itu cenderung gelap. Nah, kemudian bioluminescence, satu kemampuan organisme menghasilkan cahaya, itu biasanya kalau di epipelagis itu jarang ada yang bioluminescence. Kenapa? Karena perairannya sudah cukup terang. Kemudian di mesopelagis sudah mulai muncul bioluminescence. Nah, di laut dalam, di pelagis itu bioluminescence-nya sangat umum, jadi banyak yang menghasilkan bioluminescence. Tujuannya sebagian besar adalah untuk menarik mangsa. Kalau di laut dalam hanya beberapa yang menghasilkan bioluminescence. Berikutnya adalah tentang adaptasi dari organisme yang hidup di laut. Jadi banyak jenis adaptasi organisme. Itu bisa dari kamuflase warna, itu juga artinya apa? Mereka memiliki warna yang menyerupai lingkungannya, bagian untuk perlindungan dirinya. Atau kemudian tadi di daerah epipelagis itu biasa counter shading, artinya apa? Warnanya itu kelihatan gelap di atas, di bagian atas tubuhnya, dan agak terang di bagian bawahnya. Tujuannya untuk apa? Kalau dia gelap di bagian atas, biasanya ada untuk melindungi dirinya dari predator yang datang dari atas. Kemudian kalau misalnya dia terang di bagian bawah, itu biasanya untuk memikat mangsa. Artinya apa? Mangsa organisme ikan yang hidup di bawah cenderung akan tertarik untuk mendekat karena seolah-olah melihat cahaya. Kemudian ada mekanisme disruptive coloration, artinya warnanya itu benar-benar menyerupai dengan lingkungannya, blended dengan backgroundnya, sehingga dia tidak tampak seperti organisme dan biasanya digunakan untuk menangkap mangsa.
Ini ada contoh kamuflase dan counter shading. Kamuflase jadi tidak tampak bahwa ada ikan di sini karena bentuknya menyerupai backgroundnya yang seperti sekitar ekosistem terumbu karang. Padahal ini adalah ikan, dibuktikan dengan ada matanya. Counter shading ini mungkin gambar ikan laut dalam yang sudah tertangkap. Menggambarkan bahwa di daerah atas ini gelap dan di daerah bagian perut ini terang. Kemudian pewarnaan dan body shape, jadi bentuk tubuh juga merupakan bagian dari mekanisme adaptasi organisme di laut. Jadi kaitannya apa? Predator di daerah mesopelagik ini sangat bergantung kepada vision atau matanya gitu ya. Nah, kemudian terutama di daerah mesopelagik kamuflase ini sangat penting gitu. Adalah strategi untuk melindungi diri maupun mencari makan. Contoh untuk coloration dan body shape itu counter shading, transparansi, jadi bentuk tubuhnya seolah-olah transparan untuk melindungi dirinya. Atau counter illumination itu adalah bentuk tubuh yang bisa mengurangi siluet, tidak tampak bayangan dan untuk melindungi diri. Nah, ini menggambarkan jenis contoh ikan yang hidup di laut dalam. Ini adalah anglerfish, ikan yang seperti menyerupai monster gitu ya. Jadi bentuk tubuhnya tidak streamline, tidak beraturan, dan kemudian mulutnya besar. Ini fungsinya untuk memudahkan menangkap mangsa. Kemudian matanya kecil karena dia hidup di laut dalam, dan taring-taring giginya besar untuk memudahkan karena dia adalah karnivor. Kemudian warnanya gelap. Kemudian ikan ini menghasilkan bioluminescence, jadi ada cahaya yang muncul dari bagian antenanya ini. Reproduksi di laut dalam itu dikatakan untuk mencari pasangan hidup itu susah gitu ya, jadi tidak gampang. Nah, bagaimana mekanisme adaptasinya? Beberapa organisme itu memiliki sifat hermaprodit atau memiliki dua jenis kelamin dalam satu tubuh sehingga memudahkan untuk proses reproduksi. Selain itu, organisme laut dalam juga mengembangkan bioluminescence atau menghasilkan hormon pheromones yang dapat membantu mereka untuk mengenali lawan jenisnya. Atau kemudian reproduksi juga dalam bentuk male parasitism gitu ya. Jadi si organisme jantan itu cenderung akan selalu menempel kepada organisme betina. Ada contoh-contoh bentuk dari ikan di laut dalam gitu, jadi macam-macam bentuknya yang sangat beragam, dan setiap jenis rata-rata memiliki alat pertahanan dirinya. Ini biasanya yang model seperti ini mengandung elektrik gitu ya. Kemudian ada yang menghasilkan bioluminescence atau dia bisa beracun. Nah, di sini menjelaskan tentang habitat-habitat yang biasa ditemukan di laut dalam. Itu biasanya habitat di laut dalam itu cenderung memiliki komunitas yang sangat spesial, terutama jika berbicara tentang organismenya. Kemudian habitat di laut dalam itu biasanya minim produktivitas primer atau minim organisme yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis karena di laut dalam tidak ada sinar matahari. Jadi sebagian besar habitat di laut dalam itu amat sangat tergantung kepada bahan organik dari permukaan laut sebagai sumber makanannya. Contoh dari ekosistem laut dalam itu biasanya adalah hot spring atau sumber air panas, cold ship atau resapan air dingin, dan juga dead bodies atau bangkai-bangkai binatang dari permukaan. Nah, habitat di laut dalam itu mulai dianggap bervariasi atau ada kehidupan itu sejak tahun 1977. Jadi saat 1977 itu digunakan pertama kali alat remote yang bisa dioperasikan dari permukaan yang bisa turun sampai ke laut dalam atau dikenal dengan istilah nama ALVIN atau Remote Operated Vehicle. Nah, dengan penggunaan ALVIN di tahun 1977 itu pertama kali ditemukan ada yang disebut sebagai hydrothermal vent atau lubang panas yang sangat kaya akan kehidupan. Karena di dalam hydrothermal vent ini ditemukan berbagai jenis organisme, mulai dari cacing tabung,
kemudian kepiting, kemudian kerang-kerangan, udang-udangan, dan juga ikan. Nah, kemudian setelah 1977 ternyata ditemukan banyak jenis komunitas lubang panas, dan itu biasanya ekosistemnya sangat bervariasi dari satu hydrothermal vent ke hydrothermal vent yang lain. Sampai saat ini dikatakan sudah lebih dari 400 spesies yang ditemukan di setiap jenis hydrothermal vent yang berbeda. Nah, ini adalah gambar proses terbentuknya lubang panas atau hydrothermal vent. Jadi, lubang itu terbentuk dari patahan atau retakan di permukaan bumi tapi di laut dalam. Nah, karena bumi itu mengandung magma yang sangat panas, kemungkinan retakan ini juga akan mengeluarkan gas-gas atau senyawa-senyawa kimia yang sangat panas. Namun, kemudian gas-gas tersebut bertemu dengan suhu laut yang cukup dingin 2 derajat Celcius, sehingga awalnya yang suhunya 1200 derajat Celcius itu begitu keluar menghasilkan gas yang dengan suhu 350 derajat Celcius sampai 100, dan ini sudah cukup panas. Akibatnya apa? Senyawa yang sangat panas ketemu air yang sangat dingin menghasilkan gas-gas, sehingga tampak seperti lubang panas yang dipenuhi oleh gas. Nah, nanti biasanya kalau ini sudah muncul, akan muncul ekosistem baru. Di daerah lubang panas ini juga ada produktivitas primer atau penghasil makanan. Cuman kalau di permukaan itu ada fotosintetik karena sinar matahari, kalau di lubang panas di dasar laut itu kemosintetik atau proses menghasilkan makanan dari senyawa kimia. Siapa yang menghasilkan makanan, siapa yang melakukan proses kemosintetik, itu adalah bakteri dan sejenis archaea. Bagaimana cara mereka menghasilkan makanan? Karena lubang panas itu mengeluarkan gas hidrogen sulfida yang bagi sebagian organisme itu beracun. Namun bagi bakteri dan archaea, dia bisa menggunakan hidrogen sulfida ini untuk menghasilkan sumber makanan. Nah, kemudian sumber makanan yang dihasilkan dari proses kemosintetik ini menjadi dasar dari rantai makanan, dan dengan adanya produktivitas primer dari proses kemosintetik ini memunculkan ekosistem yang ada di lubang panas. Ini adalah perbedaan antara proses fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis menggunakan sinar matahari, karbon dioksida, dan mengubahnya menjadi makanan. Tapi kalau kemosintesis menggunakan sulfur dan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi makanan. Nah, jadi reaksi kemosintesis itu ada O2, CO2, H2O, dan H2S atau sulfur itu tadi, hidrogen sulfida, diubah menjadi CH2O. Ini adalah sumber energi plus H2SO. Nah, ini ada gambar dari giant tube worm atau cacing tabung. Jadi tampak seperti ini. Jadi ini bukan cacing, namun ini semacam tabungnya. Cacing sebenarnya ada di dalam, nanti mereka bisa muncul. Nah, biasanya simbiosis itu terjadi antara cacing tabung dengan bakteri yang ada di dalam sini. Jadi di dalam sini ada bakteri, dan cacing tabung mengizinkan bakteri untuk tinggal di dalam tabungnya, dan bakteri akan mengubah H2S menjadi makanan yang dimakan oleh cacing tabung. Lalu selanjutnya cacing tabung akan dimakan oleh organisme-organisme lain. Makanya akhirnya muncul rantai makanan di ekosistem hydrothermal vent. Kemudian ada ekosistem cold ships dan dead bodies. Jadi cold ships ini berbeda dengan hydrothermal vent, hanya saja intinya sama, tetap bahwa ada senyawa kimia yang dihasilkan dari cold ship. Kalau di hydrothermal vent itu hidrogen sulfida, kalau di cold ship biasanya dalam bentuk metana. Nah, kemudian ada bakteri yang bisa mengubah zat kimia ini menjadi makanan. Kalau dead bodies itu berkaitan dengan matinya organisme, biasanya besar seperti paus, dan akan berakhir di dasar laut dan memunculkan ekosistem baru.
Gambar ini menjelaskan jenis-jenis hydrothermal vent dan cold ship yang sudah ditemukan di dunia. Jadi kita lihat sebenarnya titik-titiknya itu biasanya ditemukan di daerah patahan-patahan. Jadi memang dasar-dasar laut yang berpotensi untuk menghasilkan retakan-retakan. Jadi di ekosistem cold ship, hydrothermal vent, dan dead bodies itu biasanya organisme bisa hidup karena memang ada sangat banyak sumber energi di dalamnya. Dan komunitas ini dianggap seperti oasis karena apa? Dasar laut cenderung miskin, tapi ada beberapa daerah yang cukup kaya sehingga dikategorikan sebagai oasis. Dan kita masuk ke bahasan berikutnya tentang interaksi ekologis. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem, gitu ya. Jadi ada organisme dan ada lingkungannya. Lingkungan dalam bentuk komponen abiotiknya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekologi itu ilmunya adalah ekologi, dan yang mempelajari efek dan bagaimana mekanisme distribusinya adalah ekologis atau ahlinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara interaksi ekologi, itu kita pasti berbicara tentang sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Sumber daya ini dapat mempengaruhi kelimpahan habitat atau organisme, dan sumber daya ini dapat mempengaruhi survival atau tingkat keselamatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Kalau kita berbicara tentang sumber daya, dibedakan menjadi dua, non-renewable dan renewable. Non-renewable yang tidak bisa diperbarui, misalnya space atau lingkungan. Tapi sebenarnya ada kalanya lingkungan bisa dikatakan sebagai renewable. Karena apa? Ada kemungkinan lingkungan itu sudah hancur gitu, tapi bisa diperbaiki jika ada organisme yang bisa memulai hidup di lingkungan tersebut. Kalau yang renewable energy atau yang bisa diperbaiki itu adalah sumber makanan. Hierarki ekologi. Jadi ekologi itu mempelajari hubungan dalam bentuk hierarki atau level antara mulai dari yang paling kecil, individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu adalah satu organisme atau yang secara fisiologis dia tidak tergantung kepada organisme yang lain atau individu yang lain. Jadi satu saja. Kalau populasi adalah grup dari individu atau kumpulan dari individu, biasanya spesiesnya sama. Dan mereka merespon kepada faktor lingkungan yang sama. Dan kemudian antar individu di dalam populasi itu bisa saling berinteraksi satu sama lain, kemudian bisa saling memperbanyak diri dalam reproduksi. Di atas populasi itu ada komunitas. Komunitas itu adalah grup atau kumpulan populasi dari spesies-spesies yang berbeda yang hidup dalam tempat yang sama. Di atas komunitas ada ekosistem, lebih besar lagi, jadi keseluruhan habitat itu. Ada komponen abiotik dan biotik yang hidup di dalamnya. Kemudian di atas ekosistem ada biosfer, jadi lebih luas lagi dalam konteks bumi, jadi gabungan dari keseluruhan ekosistem ini. Interaksi individu itu terjadi dalam bentuk territoriality atau bagaimana setiap individu mempertahankan space atau ruangnya. Jadi setiap individu membutuhkan tempat tinggal atau tempat hidup. Nah, mereka akan berinteraksi dalam konteks melindungi teritorinya. Nah, teritori ini nanti akan berkaitan dengan tempat mencari makan, tempat bereproduksi, tempat untuk membesarkan keturunannya. Kemudian interaksi yang kedua adalah predation atau proses makan-memakan gitu. Jadi bagaimana mereka saling berinteraksi dalam hubungan mencari atau mendapatkan makanan. Nah, ada jenis misalnya mobile atau stationary predator. Jadi predator
itu adalah yang memakan, biasanya ada yang jenisnya diam atau ada yang jenisnya bergerak, tergantung kepada karakteristik masing-masing. Kemudian kalau kita berbicara tentang predation atau proses makan memakan, ada yang dikenal dengan istilah optimal foraging theory. Jadi teori memaksimalkan proses makan, mengoptimalkan proses makan. Bagaimana caranya? Jadi kalau di suatu lingkungan kelimpahan makanannya tinggi ataupun densitas makanannya tinggi. Nah, biasanya organisme di situ akan cenderung menjadi organisme pemilih. Jadi dia hanya akan memakan makanan yang dianggap bagus saja. Itu kalau misalnya sumber makanannya banyak. Tapi kalau misalnya tidak banyak jenis makanannya, biasanya mereka akan membatasi pilihannya. Jadi apapun akan dimakan. Nah, itu yang dikenal dengan optimal foraging theory. Kemudian dalam proses predation itu juga berkaitan dengan waktu, jadi seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan makanan. Karena akan berbeda-beda, kalau makanan yang mudah didapat, waktu mendapatkan makanan juga pendek. Kemudian juga pilihan untuk mendapatkan makanan yang paling baik gitu ya. Biasanya kalau mangsanya itu ukurannya sangat besar gitu, jadi butuh waktu bagi pemangsa untuk menghabiskan makanannya. Nah, ini berkaitan dengan proses makan dan memakan. Nah, dalam hal ini juga organisme cenderung memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya biar tidak dimakan gitu ya. Jadi salah satu mekanisme adaptasinya. Contoh misalnya kripsis, kemampuan organisme untuk melindungi dirinya biar tidak terlihat oleh organisme lain. Nah, nanti biasanya dalam bentuk apa? Mimikri lah, coloration gitu. Jadi warnanya disamakan dengan backgroundnya. Seperti ini nih tidak tampak ada ikan gitu, padahal ini ada ikan. Jadi dia sangat menyerupai dengan backgroundnya. Kemudian ini ada ikan sebelah, biasanya hidup di dasar, jadi warnanya sesuai dengan sedimen. Mimikri adalah misalnya mengcopy organisme lain, biasanya cenderung dilakukan misalnya mengcopy organisme yang lebih berbahaya atau beracun, padahal dianya sendiri belum tentu gitu ya. Jadi akhirnya pemangsanya itu akan takut gitu. Kemudian ada mekanisme perlindungan diri dengan menghasilkan zat racun. Terus mekanisme bioluminescence itu adalah kemampuan organisme menghasilkan cahaya. Bioluminescence biasanya dihasilkan dari enzim di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Biasanya yang banyak menghasilkan itu adalah organisme di laut dalam. Mesopelagic animal itu biasanya bisa mengontrol mengontrol intensitas cahaya. Mekanisme defense atau perlindungan diri itu tergantung kepada spesies, tergantung kepada habitat, lintangnya gitu ya. Contoh untuk sea cucumber atau timun laut atau sponge yang hidup di daerah tropis biasanya cenderung lebih beracun dibandingkan organisme yang hidup di daerah subtropis. Kenapa? Karena di daerah tropis predatornya lebih banyak dibandingkan daerah subtropis. Kemudian keong gitu ya, Littorina obtustata, biasanya dia melindungi dirinya dengan apa? Memiliki cangkang yang lebih tebal kalau misalnya predatornya banyak. Jadi dalam konteks ini predator si Littorina adalah Carcinus menas atau kepiting. Nah, kalau Carcinus menasnya banyak, si keongnya akan menghasilkan cangkang yang lebih tebal. Tapi kalau kepitingnya sedikit, cangkangnya juga akan lebih tipis. Jadi tergantung kepada predatornya juga. Kemudian ada beberapa organisme yang memilih perlindungan diri dengan menciptakan habitat-habitat yang lebih kecil dari habitat yang biasanya dia hidup. Jadi sebagai tempat pengungsian gitu ya. Jadi misalnya untuk di daerah pantai gitu ada habitat-habitat yang lebih kecil yang dibuat oleh organisme untuk melindungi dirinya dari mangsa.
Kemudian interaksi individu yang ketiga adalah komensalisme atau dalam bentuk hubungan yang menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan yang lain. Nah, selain itu interaksi juga ada dalam bentuk mutualisme dan parasitisme. Mutualisme itu menguntungkan kedua belah pihak. Parasitisme yang satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Interaksi populasi. Jadi tadi adalah interaksi individu, kalau interaksi populasi ini berkaitan dengan dinamika populasi tersebut, dan biasanya interaksi dalam populasi terjadi dalam bentuk keselamatan, survival rate, kemudian kematian, hidup lahir, kematian, dan proses imigrasi dan emigrasi. Nah, jadi 5 faktor ini dapat menentukan dinamika populasi. Jadi populasi dapat berubah-ubah karena kelima faktor ini. Jadi contoh misalnya adalah suatu populasi kalau survival rate dari fase dewasanya tinggi, itu berarti populasi itu bisa mengatur perkembangannya gitu, mengatur perubahannya. Tapi kalau survival rate dewasanya rendah, bisa jadi populasinya juga akan lemah dan bisa berkurang. Imigrasi dan emigrasi itu biasanya pada fase dewasa itu akan mempengaruhi kelimpahan dari suatu populasi. Nah, ini hubungan antara perubahan populasi dengan carrying capacity atau kemampuan bertahan suatu populasi. Dan ini biasanya berkaitan dengan waktu dan biasanya berkaitan dengan makanan gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu disebut sebagai exponential growth. Pertumbuhan populasi yang bersifat eksponensial. Artinya apa? Populasinya terus bertumbuh dengan semakin lamanya waktu. Nah, yang kedua adalah resource limited growth. Jadi pertumbuhan populasi yang dibatasi oleh sumber daya. Jika sumber dayanya ada, sampai pada satu waktu terus terjadi peningkatan populasi. Tapi pada waktu tertentu sumber dayanya tetap atau bahkan berkurang. Nah, populasinya juga tidak akan naik lagi. Nah, ini disebut dengan resource limited growth. Kemudian yang ketiga adalah random growth atau random, tidak ada polanya. Artinya apa? Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Pada komunitas level itu interaksi terjadi dalam bentuk misalnya adalah perpindahan atau pergerakan dari larva, spores, dan adults. Jadi ditentukan dalam level yang lebih tinggi lagi. Kemudian kompetisi antar spesies itu mempengaruhi sumber daya makanan. Di dalam komunitas juga terjadi kompetisi predator dan juga herbivori. Kemudian ada penyakit dan juga parasitisme yang dapat mengubah komunitas. Terus kemudian ada gangguan-gangguan, misalnya di dalam satu komunitas seperti badai, terus tiba-tiba perubahan suhu, nah yang dapat mengakibatkan kematian yang sangat pesat, dan itu dapat mengakibatkan perubahan komunitas. Kemudian ada yang disebut dengan fasilitasi atau kondisi di mana satu spesies yang hidup pada suatu komunitas itu mengizinkan spesies yang lain untuk tinggal di dalamnya. Jika kita berbicara komunitas berkaitan dengan akses larva, jadi kemampuan rekrutmen dari larva itu mempengaruhi komposisi spesies di dalam suatu komunitas. Jadi kemampuan bertahan larva ini menjadi faktor pembatas dalam menentukan komposisi spesies dalam suatu komunitas. Ada istilah good or bad recruitment, artinya apa? Jika rekrutmennya bagus itu dapat memperbaiki komunitas, tapi jika rekrutmennya jelek, komunitasnya pun juga akan menjadi buruk. Kompetisi itu terjadi antara dua individu yang sama, itu disebut dengan intraspesifik kompetisi, dan antara dua individu yang berbeda interspesifik community. Biasanya kompetisi itu terjadi dalam memperebutkan makanan dan ruang.
Kemudian kompetisi antar spesies itu biasanya berkaitan dengan bagaimana satu spesies mengakibatkan spesies yang lain kehilangan tempat tinggalnya atau proses memperebutkan makanan. Kalau di komunitas di laut itu biasanya kompetisi berkaitan dengan proses perpindahan spesies lain lalu diikuti dengan munculnya kompetitor. Ini menggambarkan mekanisme kompetisi memperebutkan ruang gitu ya. Jadi ada satu bagian yang sangat sempit gitu karena apa, semua memperebutkan ruangan, tapi kemudian di bagian yang lain sudah mulai agak longgar space-nya seperti itu, dan ini tergantung dari berbagai faktor lingkungan. Ini menggambarkan kompetisi dan dampaknya gitu. Jadi ini contoh misalnya di tahun 1985 itu kelp atau alga coklat itu tumbuh sangat maksimal gitu. Kenapa healthy? Karena ya predatornya nggak banyak. Di sini grazing intensity yang memakan kelp ini tidak banyak di tahun 85. Siapa yang memakan kelp? Itu adalah bulu babi gitu. Bulu babi di tahun 85 tidak banyak, sehingga mengakibatkan yang makan kelp tidak banyak dan kelpnya jadi densitasnya jadi besar gitu. Tapi kemudian di tahun 97 terjadi penurunan densitas hutan kelp forest ini. Kenapa? Ternyata ada banyak grazing intensity atau ada banyak yang memakan kelp itu. Siapa? Dan ini dibuktikan ternyata di tahun 97 biomasa dari landak laut itu cukup banyak. Nah, ini kaitannya nanti dengan sea otter gitu. Kalau misalnya biomasa si landak lautnya sedikit, sea otternya jadi banyak. Tapi kemudian saat landak lautnya banyak, sea otternya jadi sedikit. Jadi antar individu ini keberadaannya saling mempengaruhi dalam suatu komunitas. Kemudian ada yang disebut dengan interspecific competition, itu kalau itu terjadi kemungkinan bisa mengakibatkan adanya dominasi dari single spesies atau satu spesies pada suatu habitat. Jadi misalnya bintang laut itu dia kan memakan kerang, tapi di saat bintang lautnya dihilangkan, kerangnya ini akan mendominasi gitu, akan mendominasi habitat tersebut. Predation dan herbivori ini adalah proses memakan. Kalau ada predation itu artinya akan membantu untuk mencegah ada dominasi dari satu spesies gitu. Jadi kalau tidak ada predation kemungkinan akan ada dominasi dari satu spesies. Dan biasanya dominasi ini akan memperebutkan space, tempat tinggal, atau juga sumber makanan. Kemudian ada disturbance, parasit, dan disease. Ini cenderung akan mengubah komunitas dan mengurangi kepadatan maupun keanekaragaman. Faktor-faktor ini, disturban, parasit, dan disease cenderung biasanya akan mengakibatkan kematian massal atau kematian dalam waktu yang cepat. Nah, kalau misalnya pada level intermediate, jadi ada tetap disturban, parasit, dan disease, tapi intermediate itu akan bisa keanekaragaman organisme di dalamnya tetap akan terjaga. Parasit itu biasanya adalah organisme yang hidup pada organisme lain dan cenderung dia merugikan, menghancurkan hostnya atau tuan rumahnya gitu ya. Kalau disease di ekosistem laut katanya cenderung belum banyak dipelajari, tapi biasanya disease atau penyakit ini cenderung dapat mengakibatkan penurunan populasi. Terus ada fasilitasi. Jadi dikatakan suatu spesies tidak akan bisa menginvasi gitu ya, tidak akan bisa tinggal di suatu ekosistem jika tidak diizinkan oleh spesies yang
sebelumnya ada di situ. Nah, itu yang disebut dengan fasilitasi. Jadi, kalau ada organisme yang mengizinkan organisme lain hidup di habitat, itu disebut dengan proses fasilitasi. Misalnya contoh di dalam di sedimen. Sedimen itu kan cenderung padat gitu ya. Nah, kemungkinan oksigennya terbatas. Dengan oksigen terbatas, tidak banyak organisme yang bisa hidup. Tapi di situ ada spesies yang bisa hidup di dalam sedimen itu. Nah, dengan dia hidup di dalam sedimen itu, memungkinkan dia untuk merubah-rubah struktur sedimen sehingga akhirnya memungkinkan sirkulasi oksigen di sedimen itu menjadi lebih baik dan akhirnya bisa ditempati oleh organisme yang lainnya. Contoh menggambarkan infauna, jadi organisme-organisme yang hidup di dalam sedimen yang berpotensi untuk bisa membantu proses sirkulasi oksigen di dalamnya. Kemudian suksesi ini adalah suatu mekanisme yang berkaitan dengan disturbance atau gangguan. Jadi biasanya suksesi itu terjadi jika pada suatu habitat itu terjadi gangguan. Nah, saat gangguan itu terjadi, biasanya habitat itu cenderung akan mati gitu. Nah, nanti ada organisme yang bisa mengawali untuk hidup di situ. Dan mengakibatkan habitat itu bisa ditempati lagi. Nah, proses ini yang disebut dengan suksesi. Pada level ekosistem ekosistem adalah grup dari interdependent biological communities. Jadi komunitas biologis yang saling berkaitan. Nah, kalau kita bicara ekosistem biasanya berhubungan dengan area geografis dan kemampuan dari organisme untuk hidup saling tergantung. Dan di hampir semua ekosistem itu pasti memiliki produser, kemudian herbivora, karnivora, kemudian komponen abiotiknya, misalnya dalam bentuk makanan, itu dalam level ekosistem. Ini beberapa referensi yang digunakan untuk materi ini. Demikian materi tentang marine ecosystem, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.